Aja terlalu Review kaku po, film ya. aja terlalu kaku. Ya, kita kali ini membahasnya topik Aja terlalu review kaku po, film ya. aja terlalu kaku. Ngomong anda ya. Review film. Iya. Ada film menarik. Mungkin kalau BTS ini agak setuju kalangan BTS. Ya ada film tuh judulnya Reborn Rich. Reborn. Reborn Rich. Apa itu terlahir kembali menjadi seorang Iya. kaya. Nice, nice. Apa? Itu menceritakan ada seorang pegawai di suatu perusahaan besar, perusahaan induk di Korea Selatan. Saat mengelola dana taktis untuk menghindari pajak oleh pemiliknya, pemilik perusahaan tersebut. Saat mengelolanya dia tidak dibunuh, tidak dibunuh. Dia sudah tertembak di kepalanya, akhirnya dia koma selama 7 hari. Nah, saat koma dia ini bermimpi menjadi muda kembali, menjadi cucu pewaris dari grup perusahaan, cucu bungsunya. Nah, sedangkan di Korea Selatan sendiri pada saat itu yang terjadi ketika ada pemilik perusahaan meninggal dunia, maka akan diwariskan ke anak sulungnya, atau istilahnya itu primogenitas. Primogenitas. Makanya kalau di kalangan di Wall Street, orang-orang Amerika melihat apa itu Korea ketika pemilik grupnya itu sudah meninggal dunia, pemilik perusahaan meninggal dunia, itu ada istilah diskon Korea. Itu pasti harga nilai saham dari perusahaan orang Korea itu akan turun drastis. Mungkin itu kok misalnya Samsung ya. Samsung, tapi yang difilmkan tuh grupnya namanya Sunyang. Sunyang. Itu turunnya drastis sekali. Terus? Dan ceritanya agak menarik karena ketika dia terlahir kembali menjadi seorang cucu dari pemilik perusahaan, dia bisa melihat kan nanti ada terjadi apa itu pada tahun sekian itu akan terjadi. Dan itu dikisahkan pada tahun 87, di mana sebelum terjadi kejutan minyak yang pertama kali. Jadi kejutan minyak pertama kali tahun 1979, itu sudah pasca 7 tahun ketika perusahaan didirikan. Jadi eranya itu sebelum adanya krisis moneter tahun 98, sebelum adanya peristiwa 11 September di BTC. Jadi dia tahu semua. Akhirnya dia bisa memilih dia mau menginvestasikan kemana ini, apa itu uangnya. Dia tahu tanah mana yang akan dijadikan apa itu real estate, itu dia tahu semua. Akhirnya dia menjadi pemuda yang kaya raya di usia 24 tahunan. Akhirnya ketika si cucu bungsu ini sudah menjadi kaya raya, dia berusaha untuk mengambil alih properti kakeknya. Dia ingin meninggalkan tradisi primogenitas itu. Karena si kakek ini yang diperankan Lee Sung Min menjadi Jim Yan Chol itu orangnya ini sangat kekeh. Ini keras kepala. Jadi orang-orang Korea kalau sudah menjadi atasan itu sangat keras kepala sekali. Akhirnya si pimpinan grupnya ini, kakeknya itu meniadakan asas primogenitas itu, adatnya dihilangkan. Akhirnya terjadilah itu konflik keluarga. Saya menghilangkan apa? Kakeknya sendiri, karena tahu ada potensi dari cucu bungsu. Menghilangkan asas Primogenitas. Jadi nanti perusahaan ini nggak diwariskan ke anak sulung. Terus Setelah itu, setelah ditetapkan tidak adanya primogenitas, anak-anaknya ini saling senggol, pengen dilihat sebagai orang yang ulung, pengen dilihat sebagai orang yang mampu mengelola perusahaan. Ternyata nggak bisa semua. Sampai suatu ketika si cucu bungsu ini memiliki saham mayoritas di perusahaan kakeknya ini. Alhasil
si si putra sulung, jadi pamannya si cucu bungsu ini menewaskan, membunuh keponakannya sendiri demi martabat, demi ingin menjadi penerus grup, penerus perusahaan. Nah itu ternyata nilai-nilai yang disampaikan dari Ribbon Trees itu merupakan sindiran halus bagi kebiasaan orang Korea pada zaman itu. Kalau ada suatu perusahaan itu rata-rata kebanyakannya itu diwariskan, jadi bukan dikelola oleh spesialis ahli manajemen gitu. Betul. Seperti itu dinasti kok, dinasti Ya, ya. seperti dinasti itu merambah pada dunia konglomerat. Bahkan ada satu kata-kata yang menarik di Ribbon Trees itu. Iya. Jadi putra sulung menggagalkan ambisi ayahnya, sedangkan putra bungsu mencoba menggagalkan kakak sulungnya. Ulangi. Jadi ambisi lama ayahnya Iya. dia digagalkan oleh putra sulung, sedangkan pencapaian putra sulung mulai digagalkan oleh putra bungsu. Itulah yang biasanya terjadi di keluarga konglomerat. Senggol-senggolan dia. Senggol-senggolan diri, bukan senggol dong. Ya, pasti. Nggak bisa ya? Tadi suka sistem di dinasti Mayo. Dinasti dimana putra sulung menjadi raja, menjadi putra mahkota dari Kayak itu film kan ya, kan nggak ngomong sing saiki kan, sing saiki kayak Pak Jokowi ngono putra dari wakil bukan. bukan Ngomong film kan. filmnya itu judulnya Ribbon Trees. Itu sangat Primo, bagus. apa maksudnya? Ribbon Trees Itu sing asasnya ngono. asasnya itu bernama Primogenitas. Primo Komunitas. Tapi lek seumpamane memang putra sulung itu ada didikan terus tempaan, itu kan ya Ya fair saja. kalau memang stay survive sendiri misalnya kan, Oh ya fair saja. tapi lebih baik harus ada itu ya apa replika aja, apa mesti portofolio dia sendiri. Iya, Harus dia portofolio menunjukkan namanya Jadi karena dia itu terlahir sebagai direktur, terlahir. beda orang yang terlahir sebagai kalangan proletar dan mengambah dalam pergumulan kaum burjuis. Dia akan mengalami berapa rintangan, ribu-ribu rintangan. Masa sulit ya. Ya iya loh, Jadi itu ya apa kayak enak ya no. gak enak terus akeh mangan uyahe Ada mang. Oh Jawa lagi. wong Jawa. Tapi ku ning Korea dulu lah. Nah Korea. Iya. Ngono-ngono iku ya. Tapi saiki si akeh ya ya sebetulnya perusahaan ini ngono. Tapi memang ada sebuah perusahaan yang memang khusus untuk bisnis keluarga kan ada. Ada. Dan itu ya nggak masalah tuh. Sebetulnya ya. Ya, itu kan yang menjadi masalah di film tersebut. Perusahaannya itu sudah terbuka. Ya, itu sih nggak ada. Yang memang Terbuka. dimiliki apa ya? Bahkan juga ada scene yang menceritakan pemegang saham minoritas pun sahamnya dilikuidasi, dia tidak mendapatkan keuntungan sama sekali. Jadi istilahnya dilebur, jadi nggak dapat profit sama sekali. Itu kan yang menjadikan kasihan. Retail. Iya. Awal ya. Jadi kalau memang untuk perusahaan keluarga ya wis jangan dibuat terbuka. Nah, alhamdulillah. Bos, ngomong ngono iku saiki wis primogenitas ini, Bang. Primogenitas. Istilah baru kita doang. Iya, kadang-kadang ini juga film-film. Banyak inspirasi pakai nang dia. Dan apa itu film itu juga memberikan amanah-amanah apa yang ketika kita melihat film itu isinya sebenarnya
memberi kesan apa. pesan gitu. Tujuannya ngono seniman itu kan Mm-mm. artis art seni. Artistik, itu yang menyampaikan pesan secara tidak langsung. Betul. Oke, Ya, alhamdulillahirabbil alamin. penjelasan dari Review film ya Kang Absen Reed Bondrich. di Oke, Assalamualaikum 16 episode. warahmatullahi wabarakatuh.